Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di suatu sudut kota Jakarta yang padat, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang kerap melupakan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, terdapat seorang pria bernama Sandi. Pria berusia 42 tahun ini bukanlah sosok yang banyak dikenal, bahkan bagi banyak orang, wajahnya adalah salah satu dari sekian banyak wajah tak terlihat dalam keramaian kota besar. Namun, di balik kehidupan sederhana yang ia jalani, tersembunyi sebuah kisah perjuangan yang penuh liku, yang bisa menginspirasi banyak orang untuk terus berjuang meskipun hidup terasa begitu berat. Sandi adalah seorang pemulung. Namun, meskipun banyak yang memandang profesinya dengan sebelah mata, bagi Sandi, pekerjaan itu adalah segalanya. Ia memulainya bukan karena pilihan, tetapi karena keadaan. Di saat banyak orang lainnya meraih cita-cita mereka, Sandi harus menerima kenyataan bahwa hidupnya terjerat dalam lingkaran kemiskinan. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Sejak kecil, Sandi sudah terbiasa dengan kehidupan yang sulit. Ayahnya seorang buruh kasar yang sering tidak mendapat pekerjaan, sementara ibunya hanya seorang ibu rumah tangga yang bekerja serabutan. Sejak usia dini, Sandi tahu bahwa untuk bisa bertahan hidup, dia harus bekerja lebih keras daripada yang lain. Sejak kecil, Sandi sudah merasakan getirnya hidup. Setelah ayahnya meninggal dunia karena penyakit yang tidak tertangani dengan baik, ia dan ibunya harus hidup dalam kondisi serba kekurangan. Mereka tinggal di sebuah rumah sempit yang terbuat dari bahan bambu dan kayu yang mulai lapuk. Meskipun begitu, mereka berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sekolah, Sandi adalah anak yang selalu berusaha keras, tetapi kondisi ekonomi yang buruk membuatnya sering terpaksa absen karena tidak punya uang untuk transportasi. Pada usia 18 tahun, Sandi harus berhenti sekolah dan mulai mencari pekerjaan. Ia menyadari bahwa masa depan tidak bisa lagi bergantung pada mimpi-mimpi kosong. Di tengah kota yang terus berkembang, Sandi hanya memiliki satu pilihan, bertahan hidup. Dengan modal nekat, Sandi mulai bekerja sebagai pemulung. Setiap hari, ia mengumpulkan barang-barang bekas dari tempat sampah, mencari sesuatu yang bisa dijual untuk mendapatkan sedikit uang. Pada awalnya, pekerjaan ini terasa sangat memalukan bagi Sandi. Ia sering dihina dan dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang melihatnya mengais sampah. Namun, semakin lama, Sandi mulai memahami bahwa pekerjaan ini bukanlah penghinaan. Ini adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk ibunya yang sudah tua dan adik-adiknya yang masih kecil. Setiap hari, Sandi mengumpulkan plastik, kardus, botol, dan berbagai barang bekas lainnya. Dengan kerja keras dan ketekunan, ia mulai bisa mengumpulkan sedikit uang untuk membeli makanan dan membayar tagihan listrik yang kadang terhambat. Namun, meskipun hari-harinya penuh perjuangan, Sandi tidak pernah menyerah. Ia menyadari bahwa untuk bisa keluar dari kehidupan ini, ia harus lebih keras lagi bekerja. Bahkan ketika musim hujan datang, ia tetap berusaha mencari barang-barang bekas yang bisa dijual, meskipun cuaca seringkali membuatnya kebasahan dan kelelahan. Namun, di balik semua itu, ada semangat yang tak pernah padam dalam dirinya. Sandi tahu, di setiap tumpukan sampah yang ia gali, ada peluang yang menantinya. Di tengah kerasnya hidup sebagai pemulung, Sandi memiliki harapan besar untuk masa depan. Ia ingin memberi kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya kelak. Meskipun saat itu ia belum menikah, ia sudah memimpikan kehidupan yang jauh lebih baik untuk keluarganya nanti. Sandi seringkali melamun saat menatap langit malam, membayangkan masa depan yang cerah di mana anak-anaknya tidak perlu merasakan kesulitan yang sama seperti dirinya. Hingga akhirnya,
takdir membawanya untuk bertemu dengan seorang wanita bernama Rini. Rini adalah seorang wanita yang berasal dari keluarga sederhana namun memiliki tekad dan semangat yang luar biasa. Mereka saling jatuh cinta dan menikah. Dalam beberapa tahun setelah pernikahan mereka dikaruniai 2 anak yang lucu dan sehat. Kehadiran anak-anak menjadi pendorong bagi Sandi untuk berjuang lebih keras lagi. Ia ingin anak-anaknya bisa merasakan hidup yang lebih baik, jauh dari kemiskinan yang pernah ia alami. Namun, hidup sebagai pemulung bukanlah pekerjaan yang bisa memberikan banyak harapan. Sandi sadar bahwa pekerjaan ini hanya akan membawanya sejauh ini. Oleh karena itu, ia mulai berpikir untuk mencari cara agar bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Ia mulai belajar tentang bisnis kecil-kecilan dari teman-temannya yang sudah berhasil memulai usaha mereka. Namun, untuk memulai sebuah usaha, Sandi tahu ia membutuhkan modal. Disinilah perjuangan baru dimulai. Tanpa modal yang cukup, Sandi harus mencari cara lain. Ia mulai menjual barang-barang bekas yang ia kumpulkan dalam jumlah besar ke pengepul-pengepul sampah yang lebih besar. Dengan cara ini, ia bisa mendapatkan sedikit lebih banyak uang dan menggunakan hasilnya untuk menyisihkan modal kecil bagi usaha yang ia rencanakan. Ia juga mencoba berjualan barang-barang bekas yang masih bisa digunakan oleh orang lain, seperti pakaian atau barang elektronik. Namun, setiap langkah Sandi selalu dihadapkan pada tantangan besar. Beberapa kali, ia hampir menyerah karena usaha yang ia bangun terasa sulit berkembang. Tetapi, tekadnya untuk memberi masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya dan istrinya membuatnya terus berusaha. Ia selalu ingat betapa kerasnya hidup yang ia alami semasa kecil, dan itu menjadi motivasi utamanya. Suatu hari, setelah bertahun-tahun mengumpulkan uang dan usaha yang terus-menerus berjalan dengan berat, Sandi akhirnya bisa membeli sebuah sepeda motor bekas yang bisa digunakannya untuk mengangkut barang-barang bekas dengan lebih mudah. Dengan motor tersebut, ia bisa menjangkau lebih banyak tempat dan memperoleh barang yang lebih banyak. Kehidupan Sandi mulai membaik sedikit demi sedikit. Tetapi, di tengah perjalanan hidup yang mulai membaik, ada satu keputusan besar yang harus diambil oleh Sandi. Ia merasa bahwa untuk bisa benar-benar keluar dari jerat kemiskinan dan memberikan masa depan yang lebih cerah bagi keluarganya, ia harus meninggalkan pekerjaan yang selama ini telah memberinya kehidupan, menjadi pemulung. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Selama bertahun-tahun, sampah telah menjadi teman setia Sandi. Namun, Sandi tahu bahwa untuk mencapai impian yang lebih besar, ia harus berani melepaskan kenyamanan hidup yang lama. Dengan berat hati, Sandi memutuskan untuk berhenti menjadi pemulung. Ia tahu bahwa langkah ini penuh risiko, tetapi ia merasa inilah saat yang tepat untuk berubah. Keputusan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga untuk keluarganya. Ia ingin mengajarkan anak-anaknya bahwa mereka tidak harus hidup seperti dirinya, mengais sampah untuk bertahan hidup. Ia ingin mereka bisa belajar dan mengejar cita-cita mereka tanpa dibatasi oleh kemiskinan. Namun, meninggalkan dunia pemulung bukanlah akhir dari perjuangan Sandi. Ia harus menghadapi tantangan baru, yaitu bagaimana memulai usaha yang lebih stabil. Ia memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan berupa toko barang bekas yang lebih terorganisir, dengan modal yang ia kumpulkan dari hasil sampah-sampah yang dulu ia kumpulkan. Tentu saja, jalan menuju kesuksesan tidak langsung mulus. Bisnisnya sempat mengalami kesulitan di awal, namun berkat kerja keras dan ketekunannya, usaha tersebut perlahan mulai berkembang. Perjalanan Sandi untuk meninggalkan pekerjaan sebagai pemulung dan merintis usaha kecil-kecilan bukanlah hal yang mudah. Meskipun ia sudah memutuskan untuk berhenti mengais sampah demi masa depan yang lebih cerah bagi keluarganya, tantangan baru pun muncul. Dunia yang selama ini ia kenal dan kuasai, yaitu dunia pemulung,
harus ia tinggalkan dengan segala keterbatasan yang ada. Namun, satu hal yang tidak pernah ia lepaskan adalah semangat pantang menyerah yang telah menempa dirinya selama bertahun-tahun. Meninggalkan sampah, bagi Sandi, adalah proses yang memerlukan keberanian dan pengorbanan besar. Sampah yang dulu ia kumpulkan setiap hari menjadi sumber penghidupan utamanya. Kini, ia harus memulai dari nol dengan modal yang terbatas untuk menciptakan peluang baru bagi dirinya dan keluarganya. Ia harus berpikir lebih kreatif dan mencari jalan keluar dari kondisi yang serba terbatas. Berawal dari membuka usaha toko barang bekas, Sandi mulai belajar banyak hal tentang dunia bisnis. Meskipun ia tidak memiliki pendidikan formal yang memadai, ia memiliki tekad yang kuat dan pengalaman hidup yang cukup untuk menghadapinya. Toko yang ia buka tidak sebesar yang ia bayangkan, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Di toko kecil itu, ia menjual barang-barang bekas seperti pakaian, peralatan rumah tangga, dan elektronik. Ia sering membeli barang-barang bekas dari tempat lain, membersihkannya, dan menjualnya dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, meskipun usahanya cukup sukses di awal, Sandi menyadari bahwa toko barang bekas yang ia jalankan tidak bisa memberikan penghasilan yang stabil dalam jangka panjang. Bisnis tersebut mulai mengalami stagnasi. Banyak orang yang hanya membeli barang-barang murah untuk kebutuhan sementara, dan tidak ada perkembangan yang signifikan. Pada titik ini, Sandi dihadapkan pada kenyataan pahit. Untuk bisa maju lebih jauh, ia harus menemukan cara untuk mengembangkan usahanya dan keluar dari zona nyaman yang ia bangun dengan susah payah. Sandi mulai berpikir lebih luas lagi. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang bisa membuat usahaku berbeda? Apa yang bisa aku tawarkan lebih dari sekadar barang bekas? Ia merasa bahwa untuk menciptakan perubahan, ia harus belajar lebih banyak tentang pasar dan kebutuhan konsumen. Akhirnya, ia memutuskan untuk mulai menjual barang-barang yang lebih bernilai dan lebih berguna bagi masyarakat, seperti barang-barang bekas yang bisa didaur ulang menjadi produk yang lebih bernilai. Disinilah titik balik dalam perjalanan hidup Sandi terjadi. Ia mulai belajar tentang cara mendaur ulang barang-barang bekas dan menjadikannya produk baru yang bisa dijual kembali. Dengan bantuan beberapa teman yang memiliki keterampilan, Sandi mulai memperbaiki dan mendaur ulang barang-barang bekas menjadi produk seperti kursi kayu daur ulang, rak buku, dan berbagai aksesori rumah lainnya. Langkah ini tidak mudah, karena ia harus membeli alat dan bahan untuk proses pembuatan produk-produk tersebut, tetapi Sandi sudah bertekad untuk mengubah hidupnya. Bermodal pengalaman sebagai pemulung, Sandi tahu persis jenis barang yang memiliki nilai jual tinggi. Ia mulai mengumpulkan kayu-kayu bekas, kardus, dan bahan lain yang masih bisa dimanfaatkan. Melalui proses yang cukup panjang, ia dan beberapa pekerja yang ia pekerjakan berhasil menciptakan produk daur ulang yang tidak hanya berguna, tetapi juga memiliki nilai seni yang tinggi. Toko kecilnya pun perlahan mulai dikenal lebih luas. Meskipun awalnya hanya sebagian kecil orang yang tertarik, usaha Sandi mulai menarik perhatian lebih banyak konsumen yang peduli terhadap produk-produk ramah lingkungan. Namun, kesuksesan tidak datang dengan mudah. Proses mendaur ulang barang-barang bekas membutuhkan waktu dan ketelitian. Terkadang, bahan yang ia gunakan tidak cukup berkualitas, atau produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan pasar. Sandi harus bekerja keras lebih dari sebelumnya, bahkan mengorbankan waktu tidur demi memastikan setiap produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Ia juga harus berhadapan dengan persaingan dari pengusaha-pengusaha lain yang lebih besar dan memiliki modal yang lebih banyak. Tetapi, seperti dulu, ia tidak pernah menyerah. Ia selalu mencari cara untuk memperbaiki dirinya dan usahanya. Seiring berjalannya waktu, Sandi belajar lebih banyak tentang bagaimana mengelola bisnis. Ia belajar tentang pemasaran, bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan,
dan bagaimana membangun merek yang dikenal. Usahanya yang semula sederhana mulai berkembang, dan ia berhasil mendapatkan keuntungan yang lebih stabil. Dari keuntungan tersebut, ia mulai memperluas usaha dan membuka lebih banyak cabang di beberapa daerah di Jakarta. Ia bahkan mulai merekrut lebih banyak karyawan untuk membantunya, memberikan pekerjaan bagi mereka yang juga mencari nafkah dari dunia sampah. Perubahan terbesar datang ketika Sandi memutuskan untuk mulai memasarkan produknya secara online. Ia mulai belajar tentang cara memanfaatkan media sosial dan e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan bantuan teman-temannya yang lebih muda dan melek teknologi, Sandi mulai memasarkan produk-produk daur ulangnya ke seluruh Indonesia. Tak disangka, produk-produk yang ia buat dari barang-barang bekas itu mulai diminati banyak orang. Toko online yang ia buka menjadi semakin ramai, dan keuntungan yang didapatkan semakin besar. Di tengah kesibukannya mengelola bisnis, Sandi selalu ingat tujuan utamanya, memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Istrinya, Rini, selalu mendukung setiap langkah yang ia ambil, meskipun mereka juga harus menghadapi banyak kesulitan. Namun, berkat kerja keras mereka berdua, Sandi dan Rini berhasil memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak mereka. Kini, anak-anak Sandi sudah memasuki usia sekolah dan bersekolah di sekolah yang lebih baik. Sandi seringkali merasa bangga melihat anak-anaknya belajar dengan giat, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan bisa terjadi. Kini, Sandi bukan hanya seorang pemulung yang berhasil keluar dari dunia sampah, tetapi juga seorang pengusaha kecil yang sukses dalam bisnis barang daur ulang. Namun, ia tidak melupakan dari mana ia berasal. Setiap kali melihat kesuksesan yang ia raih, Sandi selalu teringat pada masa-masa sulitnya. Ia tahu bahwa perjalanan panjang yang ia lalui bukan hanya tentang mencapai kesuksesan materi, tetapi juga tentang menemukan jati diri dan memberi contoh kepada orang lain bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang, bisa mengubah nasib mereka. Sandi pun mulai melibatkan diri dalam kegiatan sosial. Ia mendirikan sebuah yayasan yang membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dan juga memberikan pelatihan keterampilan kepada mereka yang tertarik untuk bekerja di dunia daur ulang. Bagi Sandi, kesuksesan bukan hanya soal mengumpulkan uang, tetapi juga tentang berbagi dan memberi kembali kepada masyarakat yang telah membantunya tumbuh. Kisah Sandi adalah kisah tentang keteguhan hati dan kerja keras yang luar biasa. Ia adalah contoh nyata bahwa seseorang yang berasal dari kehidupan yang penuh keterbatasan bisa mengubah hidupnya dengan perjuangan dan keberanian. Kini, Sandi tidak hanya menjadi pahlawan bagi keluarganya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang yang tengah berjuang untuk mengubah hidup mereka. Ia telah membuktikan bahwa meskipun hidup dimulai dari titik yang sangat rendah, dengan tekad yang kuat dan usaha yang tak kenal lelah, semuanya bisa berubah menjadi lebih baik.